Perkenalkan, nama saya Siti Masita Besapa, Prodi S1 Keperawatan, semester 2, Kampus Tikes Maranatha Kupang. Di sini saya akan menyampaikan komunikasi secara efektif. Apa yang kita pelajari tentang komunikasi secara efektif? Yaitu yang pertama, definisi komunikasi, yang kedua, tujuan komunikasi, yang ketiga, komponen komunikasi, yang keempat, hambatan komunikasi, yang kelima, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun nonverbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh, dan ungkap emosi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulannya preferensi atau makna antara individu-individu terlibat. Tujuan yang pertama, berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, mempelajari atau mengajar sesuatu. Yang ketiga, mempengaruhi motivasi atau perilaku seseorang. Yang keempat, mengungkapkan perasaan atau menjelaskan perilaku sendiri orang lain. Yang kelima, menyelesaikan sebuah masalah, ketegangan, atau konflik. Yang keenam, mencapai sebuah tujuan. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi, yaitu yang pertama, pengirim pesan, yang kedua, pesan yang dikirim, yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, yang keempat, penerima pesan, yang kelima, umpan balik. Komunikasi efektif yang pertama, Weibel Trim menjelaskan, yang pertama, jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar atau efektif. Yang kedua, sebaliknya, bila pengalaman komunikasi tidak sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesulitan untuk mengerti satu sama lain. Pengirim pesan secara efektif, Jones 1981, ada 3 syarat. Yang pertama, kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Yang kedua, pengirim harus memiliki keterlibatan di mata penerima. Yang ketiga, kita harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima. Faktor-faktor penunjang komunikasi. Weibel menjelaskan tentang kondisi agar komunikasi sukses. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik perhatian komunikasi. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang yang bertujuan kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikasi. Faktor komunikator. Yang pertama, kepercayaan kepada komunikator. Yang kedua, daya tarik komunikator. Hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, sumber hambatan bersifat emosional dan sosial atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak memberikan penilaian dan menghakimi pembicaraan. Yang ketiga, gagal menangkap maksud konotatif suatu perkataan. Yang keempat, kesalahpahaman atau distorsi karena tidak saling mempercayai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi satu arah dan 2 arah. Yang kedua, mendengar sambil memahami. Yang ketiga, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi. Yang keempat, memahami sudut pandang orang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.